Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Apakah selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini sekali lagi? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum ke pembelajaran, Bapak supaya lebih semangat lagi mengawali pembelajaran hari ini, kita yang dulu ya. Nanti Bapak ucapkan semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi sambil tangan dikepal ke atas. Ke depan dikepal ke atas ya. Ke depan 3 kali. Jadi semangat pagi, 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 pagi gitu. Nah, nanti setelah itu Bapak ucapkan ya man sambung. Bisa kan semua ya? Ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat sambung. Baik, untuk hari ini di kelas 11 IPA 3 sebelum pembelajaran hadir semua. Ada yang bolos, ada yang sakit Pak. Semuanya 25 ya, ini ada 20. Berarti 2 orang yang hadir siapa? Dimas sama Asep. Ya, Mas. Asep. Kemana ini Mas? Dimas sakit, Pak. Dimas sakit. Kalau Asep izin. Izin. Ya. Kita doakan yang sakit semoga segera disembuhkan. Amin. Semoga nanti di pertemuan besok bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Baik anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang bab ke-6 ini, bab terakhir dalam semester ganjil. Sebelum ke pembelajaran, Bapak ingin cek dulu barangkali di kolom mejanya ada sampah yang diambil dan dibuang di luar. Ada. Saya alhamdulillah. Tapi bersih-bersih kelas ini rajin. Nah, sebelum ke bab 6, Bapak ingin mengingatkan kembali, review kembali materi kita di pertemuan sebelumnya, yaitu di bab 5. Ada yang tahu materi bab 5 tentang apa? Itu materi sekarang. Materi yang bab 5 ada yang tahu? Dilan tahu? Masa kejayaan Islam. Nah, masa kejayaan Islam di mana pada bab 5 tersebut menjelaskan tentang apa? Kejayaan Islam pada periodenya. Ya. Jadi periodisasi kejayaan Islam yang terjadi pada saat dulu. Ya. Beberapa pelajaran yang bisa diambil dari bab kelima itu diantaranya salah satunya adalah kita harus tetap semangat dalam mencari ilmu. Nah ini bab ke-6 ini ada taat pada aturan. Nah di dalam bab 6 ini kita akan mempelajari di sini kompetensi dasarnya diantaranya membuktikan terbiasa membaca Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan atas kerja sebagai sebuah perintah agama. Dari kompetensi dasar ini ada IPK yang harus kalian miliki, harus kalian tempuh, harus dikuasai. Diantaranya membiasakan membaca Al-Quran tadi, lalu ada
bentuk sikap dari taat pada aturan dan kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja yang tinggi. Lalu ada nanti kita menelaah bersama dari ketiga surat tersebut dan menafsirkannya nanti baik secara pribadi ataupun secara kelompok. Apa sih tujuan kita mempelajari materi saat ini dan apa manfaatnya untuk kalian? Nah, di antaranya tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah kalian nanti terbiasa membaca Al-Quran baik di rumah ataupun di sekolah. Jadi tujuan yang pertama adalah kita terbiasa. Kalian mampu terbiasa membaca Al-Quran. Lalu yang kedua, bersikap taat pada aturan, baik itu aturan nanti di sekolah, aturan di rumah, aturan pemerintah, terlebih aturan yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya. Lalu yang keempat, menyebutkan arti. Nanti kita mengartikan bersama-sama dan juga menafsirkan, menjelaskan makna yang terkandung dari surat An-Nisa. Lalu Bapak harapkan nanti di akhir setelah pembelajaran bab 6 ini selesai, kalian mampu menguasai apa yang menjadi tujuan dan manfaatnya bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ke pembelajaran, ada pretest dulu yang harus kalian isi. Silakan Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk kalian kerjakan. Sebelum melanjutkan, di sini Bapak ingin memberikan sedikit tayangan motivasi buat kita semua yang bisa dipakai. Mudah-mudahan nanti dengan tayangan video ini lebih menambah semangat lagi untuk kalian dalam meraih kesuksesan di masa depan. Kita lanjut ke pembahasan. Ada beberapa gambar yang akan kita amati. Yang pertama, Jom yang mau mengungkapkan apa maksud dari gambar pertama? Yuk, ya, Anda coba. Kan di sana itu ada gambar polisi, terus ada gambar juga tulisan tertib. Jadi Anda menyimpulkan bahwa kalau misalkan setiap aturan itu harus diikuti, jangan dilanggar, walaupun itu baik ada polisi atau enggak. Ya, Amin, coba. Sedangkan ada orang yang sedang buang sampah sembarangan ya Pak. Ya, Buang sampah pada tempatnya, ya kan? Jadi di sana tuh kita harus membuang sampah pada tempatnya, karena ketika kita tidak membuang sampah pada tempatnya akan berdampak buruk ke depannya Pak. ya. Lalu yang ketiga, ya, Di sana terlihat gambar orang yang sedang tidak taat pada aturan lalu lintas. Aturan lalu lintas yang menerobos lampu merah. Ya Pak. Salah satu aturan yang dilanggar dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman saya yang menjawab. Jadi gambar yang pertama ini tadi benar apa yang dikatakan oleh Anda. Jadi gambar di sini adalah menggambarkan bahwa kita menaati aturan itu jangan ingin dilihat oleh orang lain. Terutama di sini dalam gambar menunjukkan ada seorang polisi yang sedang bertugas. Jadi ada polisi atau tidak ada polisi, kita harus tetap taat pada aturan.
orang yang sedang beribadah. Jadi dimanapun tempatnya, apapun kegiatannya, kita harus beribadah. Ya, bagus. Lalu ya, itu beberapa pengamatan kita dalam materi ini. Ya, mudah-mudahan bisa kalian pahami semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini sebelum ke video tadi, dalam tujuan pembelajaran kita kali ini adalah salah satunya adalah menelaah makna dan menafsirkan makna dari surat An-Nisa ayat 59, Al-Maidah ayat 48 dan At-Taubah ayat 105 yang berkaitan dengan taat pada aturan, berkomunikasi dalam kebaikan dan etos. Nah, sebelum ke kelompok kita saksikan dulu beberapa penjelasan dalam video ini. Tiga video yang menjelaskan tentang tiga materi tadi. Selanjutnya silakan kalian atau kelompok bagi ya kelompoknya. Untuk kelompok 1 nanti di sini laki-laki semua, di kelompok 2 perempuan dan kelompok 3 ya. Silakan duduknya mau lingkaran mau saling berhadapan boleh. Kelompok 1 nanti di sini, kelompok 2 di belakang, kelompok 3 di sini. Nah baik, dalam kelompok ini mohon perhatikan dulu. Nanti tugasnya kalian nanti menelaah bersama-sama dari materi yang materi pertama. Materi kelompok 1 adalah bagi nanti materi pertama ya taat pada aturan. Ini kelompok 2 materi yang kedua tentang berkompetisi dalam kebaikan, dan kelompok 3 nanti materi ketiga yaitu etos kerja. Nanti kalian telah bersama-sama dan berikan minimal 3 contohnya, 3 contoh sikapnya. Lalu nanti presentasikan oleh perwakilan kelompoknya. Dan mohon nanti ketika kelompok 1 sedang mempresentasikan, nanti kelompok 2 dan 3 mengomentari atau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu setiap orang yang beriman harus taat kepada Allah dan Rasulnya seperti melaksanakan salat 5 waktu. 2. Kepada pemimpin kita juga harus taat jika pemimpin itu benar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Namun jika pemimpin itu tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, kita tidak boleh mentaatinya. Apabila terjadi perselisihan dalam suatu urusan, maka harus kembali kepada Allah dan Rasulnya. Maksud dari kembali kepada Allah dan Rasulnya adalah kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kita cari dasar hukumnya atau dalilnya dalam Al-Quran dan hadis tentang apa yang kita perselisihkan itu. Terlebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 ada tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok 1? Kelompok 1 nanti siap-siap untuk dijawab ya. Ada pertanyaan kelompok 2? Please. Kelompok 3 ada? Ada. Sudah cukup jelas berarti kalau tidak ada. Terima kasih.
Baik, selanjutnya sebelum ke kelompok 2, kelompok 3, maka kalian nanti ketika menyampaikan presentasi, yang membacakan presentasi itu menghadap ke audien ya. Audien di sebelah mana kita menghadap ke sana. Jangan audien di sebelah mana kita menghadapnya kemana gitu. Jadi kurang pas gitu. Nah itu silakan kelompok 2 untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan ini tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 48, yaitu untuk setiap umat itu di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan, yaitu dalam surat Quran surat Al-Maidah. Selain itu, berkompetisi dalam kebaikan juga tergambar dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 148 yang artinya dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya pada hari kiamat. Sungguh, di sini saya akan memberikan contoh-contoh berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang pertama itu berlomba-lomba dalam bersedekah, terus berlomba-lomba dalam membaca Al-Quran, berlomba-lomba dalam membantu orang yang kesusahan, berlomba-lomba dalam membantu pekerjaan orang tua, dan masih banyak lagi. Mungkin itu sekian presentasi dari kelompok kami. Barangkali dari kelompok lain ada yang mau menambahkan atau mau menanyakan, saya persilahkan. Ada kelompok 1? Mengapa kita dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Mengapa kita Dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena kalau menurut saya, mengapa kita berlomba-lomba dianjurkan berlomba-lomba dalam kebaikan? Karena itu sebuah kebaikan. Kalau misalkan sebuah kebaikan, kenapa kita nggak berlomba-lomba dalam melakukan itu? Gitu. Kalau menurut saya. Anggota lain ada yang Anggota lain. menambahkan? Cukup. Kelompok 3 ada yang mau bertanya? Ada. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil pengamatan kami tentang materi etos kerja. Etos kerja yang tinggi bekerja adalah kegiatan penting yang harus dilakukan semua manusia. Dalam Islam, orang yang bekerja dengan etos tinggi memperoleh pahala dan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tergambar dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui dan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Di sini juga ada beberapa contoh tentang etos kerja. Pertama adalah kerja keras. Contohnya adalah pantang menyerah ketika mengerjakan tugas. Kedua, ada disiplin, mengerjakan tugas dengan fokus hingga tugas itu selesai. Ketiga, ada kerja tim. Setiap anggota tim berusaha menyelesaikan tugasnya yang masing-masing yang sudah diberikan. Ada tanggapan kelompok lain? Ya. Kan tadi itu contohnya
jelas. Jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi dari setiap kelompok, tadi di kelompok 2 ada pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan? Nah, tadi dijawab bagus oleh pengambilan kelompoknya. Jadi kenapa kita harus berlomba-lomba? Ya itu sesuai dengan perintah dari Allah dan juga contoh dari anjuran dari Rasul. Karena dalam kebaikan itu kita harus berlomba-lomba. Kenapa? Karena tujuan akhir kehidupan kita adalah menggapai kebahagiaan akhir. Semakin banyak kita melakukan kebaikan, semakin banyak pahala yang akan kita dapat. Lalu yang kedua, pertanyaan ke kelompok 3 tadi. Apa tadi pertanyaan itu? Bagaimana caranya supaya kita enggak Gampang dulu. Jadi dalam menggapai cita-cita kita harus semangat, optimis. Tujuan kita melakukan hal tersebut apa? Jadi kita harus punya cita-cita. Jadi kita jangan hanya ikut-ikutan. Kita sekolah di sini jangan hanya karena mengikuti teman. Jadi kita harus punya tujuan. Saya sekolah di sini tujuannya seperti ini. Saya ingin kuliah tujuannya untuk apa? Saya ingin kuliah tujuannya untuk ini. Saya ingin bekerja tujuannya untuk ini. Jadi apapun nanti yang akan kalian hadapi, jadi kita harus mempunyai cita-cita. Nah, cita-cita itu menjadi tujuan kita. Tujuan tersebut akan menjadikan motivasi bagi kita untuk melaksanakan. Selanjutnya, coba masih dalam berkelompok, ini dalam metode penerapan kolaborasi metode Jigsaw. Kebetulan untuk PTK Bapak juga. Nanti masing-masing kelompok ada berapa orang? Berarti kelompok itu 1, 2, 3, 4, ya 8. 3 orang, nanti 3 orang ke kelompok ini, 3 orang ke kelompok sana. Pokoknya bercampur aja. Nanti masing-masing kelompoknya menyampaikan materi yang tadi kalian sampaikan kepada anggotanya. Nanti setiap anggotanya masing-masing merangkum, menuliskan. Nanti apa tujuannya? Supaya nanti masing-masing anggota paham materi ketiga tadi yang kita pelajari. Tadi kan kalian hanya merangkum per materi ya. Nanti kalian merangkum materi dari kelompok kedua dan kelompok 3 nanti campur. Nah, diharapkan nanti di akhir bisa menyerap apa yang disampaikan oleh masing-masing kelompoknya. Ya, silakan 3 orang. Sebelum ke penutup, kita merangkum, mereview bersama materi yang sudah kita pelajari kali ini. Pelajaran yang pertama bisa diambil apa? Pertama, enggak? Harus pertama harus kasih semangat. Jadi pertama harus kasih semangat dalam belajar. Kenapa? Karena belajar itu kan berlomba-lomba dalam kebaikan, menggapai cita-cita demi masa depan kita bersama, demi masa depan kalian yang bagus. Kenapa? Karena usaha tidak akan mengkhianati kalian sekarang kerja keras, maka insya Allah akan merasakan hasilnya yang lebih baik. Nah, silakan di prosesnya terlebih dahulu.
metode yang berbeda. Ya. Karena apa? Karena akan membuat proyek membuat video. Itu saja pertemuan pada kali ini. Mari kita tutup dengan membaca bersama